Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Tetap di dalam pengharapan bahwa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik. Toh kalau yang terjadi sedang tidak seperti yang diharapkan, kita tetap mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Pemeliharaannya atas kehidupan kita tidak pernah salah. Ia yang maha tahu, Ia yang penuh dengan kasih selalu memberikan perhatian dan pemeliharaan yang luar biasa. Mari kita hayati kebaikan Tuhan hari ini, tetap menyerahkan kehidupan kami di dalam berkat Tuhan. Pagi menyapa bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini, kita siapkan diri kita untuk kita disapa oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami tentu ada di dalam pengawasan Tuhan. Dan pemeliharaan tangan-Mu tidak pernah luput menyertai kami. Ajari kami bersyukur dalam banyak hal kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kebenaran firman-Mu yang akan menyapa kami, menguatkan, mengokohkan kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa menerimanya, mampukan kami untuk bisa menanggapinya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus di bagian yang pertama. Mari kita akan membuka dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, biarlah yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya di dalam hidup. Saudara, ada satu lagu yang mungkin saudara tahu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Ada yang tahu ya? Iya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Iya, hanya itu kerinduanku. Ada kerinduan untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Saudara, bagaimana menyenangkan Tuhan dalam hidup? Bagaimana menyenangkan Tuhan dalam hidup? Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hidup bagi kemuliaan Allah adalah prestasi terbaik yang bisa kita capai dalam hidup. Jadi kemuliaan Tuhan itu haruslah menjadi tujuan terutama di dalam kehidupan kita jika kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Lalu bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Saudara, tentu banyak cara. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Itu artinya dalam banyak hal kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Menyembah Tuhan. Di sanalah kita berproses untuk kita bisa menyatakan kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan. Menyembah Tuhan.
Dialah yang nomor satu dan satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Dan Tuhan menginginkan penyembahan kita ini bukan sekedar ritual. Bukan biasanya terjadi di gereja kita nyanyi, di gereja kita berdoa, bagaimana kita membaca Alkitab. Tetapi dasarkanlah penyembahan kita di dalam rasa syukur kita. Rasa syukur kita kepada Allah. Dasarkanlah rasa kasih kita kepada Allah. Bukan karena sebuah perintah, hanya sebuah perintah bahwa kita menyembah Tuhan. Kita diperintah untuk menyembah Tuhan, bukan. Dan penyembahan bukan hanya bernyanyi tentu. Penyembahan bukan hanya berdoa. Tetapi lebih dari itu, seluruh kehidupan kita. Mari kita tujukan dalam rangka kita sedang menyembah Tuhan. Nah, saudara, jika keseluruhan hidup kita adalah menyembah kepada Tuhan, adalah penyembahan kepada Tuhan, ya mari kita pergunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat. Kepintaran kita, keterampilan kita, talenta-talenta kita, semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi biarlah itu bisa menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati orang lain. Pohon jeruk itu kan tumbuh, begitu ada buahnya, jeruk kan tidak makan jeruk. Tetapi dia akan menjadi pohon-pohon yang bermanfaat ketika ada orang lain, ada pihak lain yang bisa menikmatinya. Memuliakan Tuhan dengan menyembah. Dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara, kita memuliakan Tuhan, bukan sekedar kita memberikan itu, tetapi bagaimana kita juga belajar untuk kita bisa mengasihi orang. Kita percaya kepada Tuhan kan bukan sekedar saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Mengikut Kristus itu bukan sekedar saya percaya, tetapi bagaimana kehidupan Kristus itu ya kita hidupi di dalam kehidupan kita. Mengikut Kristus itu ya kita melakukan segala sesuatu yang dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita. Termasuk hari ki lunga kok. Mati yo. Kalimatnya sama kok ya, kita mau. Saudara, kita memuliakan Tuhan dengan bagaimana kita belajar untuk mengasihi. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar percaya, tetapi bagaimana kita juga bisa mewujud nyatakan kasih yang nyata kepada banyak orang. Bagaimana kita memuliakan Tuhan, bagaimana kita berproses ketika kita mengikut Tuhan, kita berproses untuk menjadi yang serupa dengan Kristus. Bahwa kita punya kelemahan ya, bahwa kita punya keterbatasan ya, bahwa kita bukan yang sempurna itu pasti. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk kita terus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Terus menjadi serupa dengan Yesus. Dalam cara berpikir kita, dalam kita bisa merasa, pun juga dalam bagaimana kita bertindak. Memuliakan Tuhan. Kita juga bisa melakukan banyak hal di dalam pelayanan kita. Kalau tadi di depan bagaimana kita melakukan, bagaimana kita membuat apa yang Tuhan berikan kepada kita, kepintaran kita, kemampuan, keterampilan kita tidak hanya untuk diri sendiri. Mari lakukan pelayanan kita dengan apa yang kita punya, dengan talenta-talenta kita. Bahwa Tuhan tidak memberikan kemampuan itu untuk maksud dan tujuan yang egois. Tetapi semuanya diberikan untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita bisa memuliakan Tuhan dengan kita bisa bercerita.
dengan kita bisa berbagi, dengan kita bisa bersaksi. Apa yang sudah kita hidupi di dalam kehidupan kita selama ini, apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Ketika saya ada di dalam pergumulan, bagaimana Allah itu boleh menolong kehidupan saya. Kita nyatakan itu kepada orang lain. Ketika dunia kehilangan pengharapan, bagaimana kita tetap menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh memiliki pengharapan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara, menjalani sisa kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan, itu memang membutuhkan perubahan dalam prioritas kita, dalam setiap schedule kita. Dan itu berarti kita juga harus bisa memilih jalan. Terkadang jalan itu susah, bukan memilih yang mudah. Dan Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, jika memang yang kita pilih itu adalah sesuatu yang tepat. Tetap mempercayai Allah di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya apa yang menjadi kerinduan kita untuk kita bisa memuliakan Tuhan, Allah memampukan kita menyembah Dia dengan benar, memuliakan dengan seluruh kehidupan kita, memakai talenta-talenta kita, memprioritaskan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, bersaksi. Marilah kita nyatakan kehidupan kita di dalam seluruh kerinduan kita ketika kita hendak dan memiliki keinginan, harapan kita supaya kehidupan kita sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah apa yang akan kita kerjakan hari ini, semuanya bisa menyenangkan Tuhan dengan kita memuliakannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Biarlah pujian yang sering kali kami naikkan bukan sekedar syair yang indah, tapi sungguh kerinduan hati kami untuk bisa menyenangkan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan ketika kami makan, ketika kami minum, ketika kami melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Allah dalam seluruh keterbatasan kami ini, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu. Kasih setia Tuhan yang senantiasa akan mengiringi langkah kami, untuk kami bisa mewujud nyatakan firman ini di dalam kehidupan nyata kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Amin.